Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman, karena ini adalah general love reading. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya, dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke. Untuk readingan ini kita akan ambil total 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Oke, di sini kita sudah ada Page of Cups, ada Eight of Swords, King of Pentacles, ada The Hangman juga, dan Queen of Swords. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi. Terlalu banyak di sini, aku akan shuffle lagi ya. Oke, Wheel of Fortune, The Empress, The Lovers, ada The Sun juga di sini. Two of Wands. Oke. Di bottom of the deck adalah The Emperor. Di sini kita ada The Emperor. Oke. Ya. Dan ya aku adjust sedikit. Oke, untuk teman-teman Gemini, di sini kita sudah ada 10 kartu. Kita juga ada bottom of the deck-nya. Di sini ada di Emperor. Kita lihat ya mengenai love reading, orang yang energi dari orang yang kamu fokuskan nih. Oke, kelima kartu yang di atas dulu ya, ada Page of Cups, Eight of Swords, dan King of Pentacles. Oke, di sini kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya saat ini sedang ada sesuatu yang lebih menjadi fokus dia ya. Di sini kalau aku lihat lebih ke masalah sih, karena ada Eight of Swords ya. Di sini Eight of Swords itu seperti kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang membelenggu dia gitu, yang membuat dia merasa rasanya lebih baik dia fokuskan dulu energi ini untuk menyelesaikan belenggu ini. Oke. Nah, belenggu ini apa? Bisa banyak hal ya, bisa banyak kemungkinan ya, karena aku juga tentunya tidak bisa mengetahui dengan jelas ya permasalahan apa yang dia sedang hadapi. Intinya adalah dia sedang menghadapi suatu permasalahan dalam hidup dia yang cukup menguras energi dia, cukup menguras mental dia dan waktu dia juga, agar dia bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Nah, di sini sekilas karena ada King of Pentacles ya, ada kemungkinan permasalahan ini berhubungan dengan finansial. Oke. Mungkin saja yang bisa berhubungan dengan pekerjaan dia, mungkin dia sedang menghandle suatu pekerjaan yang cukup rumit ya benar-benar harus dia kerjakan, di mana dia harus memfokuskan semua energi dia di situ. Bisa jadi juga dia sedang struggling dengan pekerjaan ataupun bisnis dia. Bisa juga dia baru saja harus mengganti suatu pekerjaan ataupun mungkin diberhentikan dari pekerjaannya ya. Oke, ataupun mungkin bisa saja keadaan finansial dia yang memang sedang tidak baik ya, karena satu hal dan sebagainya. Intinya adalah segala hal permasalahan yang memang ada kaitannya dengan keadaan finansial. Oke, mungkin saja kemungkinan besar dari readingan ini itulah permasalahan yang saat ini dia sedang hadapi. Karena itulah dia berusaha untuk memfokuskan lebih banyak energi yang dia punya ya untuk menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu, dibandingkan memfokuskan diri untuk ke hubungan asmara ataupun hal-hal yang mengarah kepada relationship. Itu tidak menjadi fokus utama dia untuk saat ini. Kalau aku lihat sih seperti itu.
Karena sih ada Hangman ya, ada The Hangman, Queen of Swords juga. Sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini orangnya sebenarnya cukup mandiri ya. Oke. Mungkin memang dalam hal beberapa aspek dalam kehidupannya dia masih struggling ya, tetapi sebenarnya orangnya itu mandiri ya. Dia tidak ingin menjadi beban untuk orang lain. Dia itu ingin menjadi orang yang bisa sejajar dengan siapapun yang dia pilih gitu. Dia tidak ingin menjadi beban, dia ingin bisa memberikan support juga bahkan, oke? Tapi dia juga tahu keadaan dia mungkin pada saat ini tidak memungkinkan, tetapi dia memiliki mimpi, dia ingin menjadi orang yang seperti itu, tidak menjadi beban untuk orang lain. Dan dia sadar dengan keadaan dia yang sekarang, yang mungkin ada permasalahan finansial dan sebagainya, justru ketika dia misalkan nekat gitu ya, ataupun berpikir untuk ada dalam suatu hubungan ataupun relationship, justru bisa jadi dia akan menjadi beban untuk pihak lainnya gitu. Dan dia sama sekali tidak ingin hal itu. Dia jadi insecure sendiri. Jangan-jangan orang lain hanya menganggap dia sebagai beban. Nah, dia juga takut di satu sisi karena permasalahan yang sedang dia hadapi sekarang, dia tidak bisa menjadi versi dirinya yang paling baik gitu. Versi terbaik dari dirinya. Justru nantinya dia akan menunjukkan sifat-sifat buruk dia. Mungkin dia jadinya terlihat gampang uring-uringan, gampang marah, gampang meledak emosinya. Karena itu semua sebenarnya dipengaruhi oleh permasalahan yang saat ini dia sedang hadapi. Dan dia nggak mau dia akhirnya menumpahkan itu semua kepada orang yang sebenarnya tidak ada hubungan ataupun kaitannya sama sekali dengan permasalahan yang dia hadapi gitu. Oke, orangnya itu adalah tipe yang mandiri ya, nggak ingin menyusahkan orang lain. Karena itulah dia lebih memilih untuk saat ini lebih baik fokus dulu aja deh untuk nyelesain masalah ini dulu. Baru nanti ketika semuanya sudah selesai, mungkin dia baru sedikit demi sedikit fokus ke masalah yang lainnya ataupun mimpi yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu kelima kartu yang di bawah, Wheel of Fortune ya. Ada Wheel of Fortune di Empress the Lovers. Ini jelas banget sebenarnya, nggak diragukan lagi dia menginginkan sosok seseorang ya. Oke, yang memang bisa mengerti dia apa adanya ya. Tentunya sosok ini sangat lekat ya, sangat erat kaitannya dengan kepribadian yang ada, yang dia temukan dari diri kamu. Dan di sini karena ada Wheel of Fortune ya, kalau aku lihat sebenarnya ada kemungkinan besar dia ketika masalah ini udah selesai, dia merasa diri dia itu sudah lebih dibenahi gitu ya. Istilahnya dia sudah membenahi diri dia sendiri menjadi lebih pantas gitulah ya hidupnya. Di sini kalau aku lihat dia akan mencoba menghubungi kamu kembali di sini, oke? Tentunya dalam waktu yang relatif singkat ataupun lama, di sini aku belum bisa memastikan, tetapi memang ada kemungkinan besar dia akan mencoba menghubungi kamu kembali. Ya karena sih ada Wheel of Fortune dan di Empress. Rasa nyaman yang dia rasakan dengan kamu itu sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan siapapun yang dia temui sampai saat ini gitu. Dan dia saat ini sih kalau aku lihat, terlepas dari apapun lah ya, apapun yang menyebabkan mungkin kalian harus terpisah pada saat ini ataupun tidak saling kontak satu sama lain sebenarnya, tetapi rasa nyaman yang dia rasakan ketika dia bersama dengan kamu itu benar-benar melekat sampai sekarang di diri dia gitu. Dan dia ingin sekali kalau memang semuanya sudah selesai dan kamu masih memberikan dia kesempatan pada saat itu, dia ingin mencoba kembali gitu. Walaupun dia harus menekan ego dia semua, walaupun dia mungkin harus sedikit memohon, dia nggak apa-apa gitu. Dia rela gitu. Karena dia sadar sekarang dia juga sudah punya sesuatu yang bisa dia tawarkan kepada kamu. Karena itu adalah The Sun dan Two of Wands gitu. Nah, ciri-cirinya adalah ketika dia menghubungi kamu kembali, di sini kalau aku lihat dia akan sudah menjadi jauh lebih mapan. Oke, bukan berarti mapan hanya secara finansial ya. Oke, tentunya itu mungkin salah satunya ya. Tapi yang paling penting di sini adalah mapan secara emosional. Jadi dia itu sudah benar-benar sadar bahwa dia sudah berubah, dia sudah bertransformasi jadi orang yang lebih baik, orang yang tahu apa yang dia inginkan dalam hidupnya, orang yang memiliki visi yang jelas dalam suatu hubungan ataupun hubungan yang dia ekspektasikan itu seperti apa. Nah, barulah dia ketika dia sudah mantap, dia sudah tahu mau ke arah mana gitu ya ketika dia memutuskan ingin menjalin hubungan dengan kamu kembali. Nah, saat itulah baru dia akan menghubungi kamu kembali dan mungkin meminta kesempatan kedua. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi keadaan orang ataupun energi dari orang yang kamu fokuskan sekarang pada saat ini. Nah, kita lihat bottom of the deck-nya di sini adalah di Emperor ya. Bisa kita artikan sebagai kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu.
The Emperor di sini adalah artinya memegang kontrol ataupun memegang kendali ataupun lebih mengutamakan kepentingan kamu. Agak egois sedikit ya, tapi egoisnya bukan berarti egois yang negatif ya, egoisnya dalam tanda kutip ya. Oke. Di sini mungkin semesta ingin menekankan bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu masih mau menunggu orang tersebut, orang yang kamu fokuskan ini sampai dia benar-benar siap untuk menghubungi kamu kembali. Nah, itu kan pertanyaan besarnya ya. Oke, karena di sini aku nggak bisa memastikan ya berapa lama dia akan menghubungi kamu kembali, sampai berapa lama nih dia menyelesaikan masalah dia. Gitu. Jangan sampai dia misalkan bilang ke kamu menunggu, tapi ternyata hanya harapan kosong gitu, dan akhirnya kamu menunggu tanpa hasil, padahal di luar sana sebenarnya masih banyak orang yang mungkin juga bisa cocok dengan kamu, dan mungkin juga bisa lebih baik, lebih kompatibel dengan kamu. Tentunya masih ada kemungkinan seperti itu. Oke, bukan berarti aku bilang pasti ada ataupun nggak ada ya, tapi ada kemungkinan. Nah, kendali ada di tangan kamu. Kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, karena sebenarnya kebahagiaan kamu itu bukan berarti bergantung sama kehadiran dia yang nantinya pasti akan datang ataupun belum tentu akan datang, tetapi kebahagiaan kamu ada di tangan kamu sepenuhnya. Oke, apakah memang kata hati kamu ingin menunggu orang tersebut, orang yang kamu fokuskan ini sampai siap untuk menghubungi kamu kembali, ataukah justru kamu menganggap diri kamu lebih pantas mendapatkan yang terbaik? Nah, itu adalah pertanyaan besar yang mungkin memang harus kamu jawab sendiri. Kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, dan jawaban apapun yang kamu ambil, selama memang itu sesuai dengan kata hati dan keinginan kamu yang terdalam, itulah yang terbaik. Nah, ini yang ingin dia katakan oleh semesta. Karena itulah The Emperor. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan terbesar itu sebenarnya sudah ada di tangan kamu dan kamu sudah tahu jawabannya. Sekarang bagaimana caranya kamu bisa jujur terhadap diri sendiri dan mengeksekusinya dengan baik. Nah, lebih seperti itu ya, teman-teman Gemini. Terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, ataupun pertimbangan untuk kamu untuk mengambil langkah ataupun keputusan yang paling tepat ya. Tentunya yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang, dan tentunya bisa membawakan kebahagiaan untuk kamu. Good luck ya untuk kamu para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita